Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Kurniadi, SSN MSN, dosen program studi fotografi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Bidang keilmuan saya adalah penciptaan fotografi, dan saya dipercaya untuk mengampu beberapa kuliah praktek dan kuliah teori yang berkaitan dengan seni dan fotografi. Beberapa mata kuliah yang saya ampu, diantaranya fotografi dasar, komposisi fotografi, nirmana, fotografi jurnalistik, fotografi korporat dan industri, fotografi perjalanan, isu seni, kritik fotografi, fotografi arsitektur, studi literatur, portofolio, teori fotografi, dan fotografi ekspresi. Pada PDD UKT-PT di bidang pengajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah keahlian utama saya, yaitu fotografi dokumenter yang terdapat dalam program studi fotografi. Fotografi dokumenter merupakan mata kuliah praktek yang berada di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Teknik pembelajaran pada mata kuliah fotografi dokumenter berbasis project based learning, di mana merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Di perkuliahan ini, mahasiswa melakukan eksplorasi, observasi, untuk menghasilkan karya fotografi dokumenter yang berdasarkan penelitian. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang bagaimana memahami fotografi dokumenter dan proses penciptaan karya fotografi dokumenter. Sistem pembelajaran dilakukan secara konsisten selama 16 kali pertemuan, baik secara teori maupun praktek. Capaian mata kuliah fotografi dokumenter antara lain sebagai berikut. Pertama, menganalisis perkembangan sejarah, teori, karakteristik, paradigma, dan etika fotografi dokumenter berdasarkan perspektif dokumenter. Kedua, menganalisis isu sosial, budaya, lingkungan, maupun kemanusiaan sebagai dasar penyusunan proyek fotografi dokumenter berbasis riset. Tiga, merancang proposal foto story yang memuat latar belakang, tujuan, metode pendekatan visual, jadwal kerja, serta luaran proyek. 4. Menghasilkan karya fotografi dokumenter yang menerapkan prinsip visual storytelling, etika dokumenter, sequencing, caption, dan narasi visual. Kelima, menyunting dan mengevaluasi foto story menjadi karya publikasi dalam bentuk fotobook, pameran, maupun media digital. Dan yang terakhir, merepresentasikan dan mempertanggungjawabkan proyek fotografi dokumenter secara akademik dan profesional. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan pada UPP UKT-PT kali ini adalah materi tentang pengantar fotografi dokumenter. Pengantar ini berada di pertemuan minggu pertama dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami definisi dan apa saja cakupan dalam perkuliahan fotografi dokumenter. Penyampaian materi dilakukan dengan teknik presentasi yang diselingi dengan tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian tugas. Berikut cuplikan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Beni Kurniadi, dosen pengampu mata kuliah fotografi dokumenter. Jadi hari ini teman-teman akan berkuliah fotografi dokumenter dengan saya. Mohon sebelumnya kita melaksanakan pengambilan absen, jadi teman-teman ambil absen di aplikasi saja. Untuk mata kuliah fotografi dokumenter dengan bobot 3 SKS, jumlah tatap muka 16 kali pertemuan. Saya akan bacakan dulu kontrak perkuliahannya. Mata kuliah ini memiliki jumlah bobot 3 SKS. Mahasiswa dan dosen memiliki pemahaman yang sama bahwa penyelenggaraan mata kuliah ini dilakukan dengan metode Student Center Learning, yang merupakan proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Pendekatan SCL pada dasarnya mengkombinasikan pengajaran langsung, penugasan, dan diskusi. Metode pengajaran langsung digunakan dalam menjelaskan tiap awal materi ajar. Kemudian metode penugasan dilakukan melalui pemberian tugas yang terkait materi perkuliahan. Terakhir, metode diskusi yang memberikan penugasan pada kelompok untuk mempresentasikan materi pokok bahasan. Selanjutnya, sistem penilaian. Mekanisme penilaian di dalam mata kuliah ini ditentukan oleh 5 komponen utama, yaitu keaktifan dan kehadiran, tugas, UTS, dan yang terakhir adalah UAS.
Selanjutnya, sumber belajar. Perkuliahan ini sangat menuntut keaktifan mahasiswa dalam membaca dan menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan. Walaupun tidak ada literatur yang bersifat mutlak dalam mata kuliah ini, tetapi mahasiswa diwajibkan untuk membaca sejumlah bahan bacaan yang dipandang penting dan relevan sebagai rujukan. Mahasiswa selayaknya mengacu pada berbagai literatur utama yang sahih. Tidak diperkenankan mengutip dari Wikipedia dan blog pribadi, kecuali laman tertentu dari seorang pakar yang kredibel di bidangnya. Semua bahan bacaan dijadikan rujukan akan direkomendasikan oleh dosen pengampu. Jadi itu kontrak kuliah yang secara baku dibuat oleh lembaga. Jadi sekiranya ada yang ingin kita sepakati boleh, atau cukup dengan yang sudah ada ini kita langsung tanda tangani saja antara ketua kelas dan dosen. Sebelum kita mulai perkuliahan perdana ini, apakah ada yang mau teman-teman tanyakan dulu? Minggu perdana ini kita mulai dengan perkuliahan pengenalan tentang fotografi dokumenter. Jadi akan mencakup tentang pengertian, etika, terus kerangka kerja dan sebagainya. Jadi acuan utama yang saya pakai pada perkuliahan kita hari ini itu adalah bukunya Michel Borg yang berjudul Documentary Photography Reconsidered. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Setelah sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi fotografi dokumenter, membedakan foto dokumentasi dengan foto dokumenter, mengenali unsur visual, konteks, tokoh, aktivitas, detail, dan momen, dan selanjutnya menyusun ide dan alur sederhana untuk proyek dokumenter. Oke, apa itu fotografi dokumenter? Fotografi dokumenter adalah praktik merekam realitas sosial manusia, tempat, peristiwa, dan perubahan dengan tujuan memberikan informasi, konteks, dan makna. Jadi kalau seperti yang teman-teman sudah belajar di fotografi jurnalistik tentang realitas yang diangkat, cuman ini bisa bersifat lebih panjang waktunya, tidak harus faktual seperti jurnalistik yang diambil dan harus langsung diberitakan. Jadi dokumenter juga memiliki nilai informasi atau nilai berita, tapi bisa disampaikan dalam kondisi yang lebih santai atau lebih lama dari waktunya diciptakan. Jadi tidak harus faktual seperti fotografi jurnalistik. Berangkat dari fakta dan pengamatan langsung, terus memiliki isu, sudut pandang, dan konteks, bisa hadir sebagai arsip, kesaksian, cerita, atau advokasi. Selanjutnya, mengapa fotografi dokumenter itu penting? Foto dokumenter membantu penonton melihat dunia yang dekat maupun jauh, bukan hanya sebagai gambar tetapi sebagai pengalaman sosial. Jadi biasanya sebuah penciptaan ini berangkat dari keresahan teman-teman atau isu sosial yang teman-teman rasa itu penting untuk diangkat. Jadi bisa dikembangkan nanti menjadi sebuah karya dokumenter untuk menyampaikan informasi yang lebih baik. Yang pertama, merekam jejak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, membuka empati terhadap pengalaman orang lain. Ketiga, menjadi arsip visual untuk sejarah dan memori publik. Yang keempat, mendorong diskusi, kesadaran, dan perubahan sosial. Yang pertama ini merekam jejak peristiwa, mungkin seperti event-event adat kita, misalnya Tabuy yang teman-teman jadikan sebuah karya dokumenter, atau Pacu Jawi dan sebagainya. Yang kedua, membuka empati, seperti contoh dokumenter tentang yang di Galodo di Aceh misalnya. Nah itu kan dibuat bertujuan untuk memberikan kita rasa empati terhadap teman-teman korban di sana. Jadi tujuannya itu memang memberikan pengalaman si fotografer di tempat mereka melaksanakan dokumenter. Jadi kita yang tidak merasakan langsung bisa juga ikut berempati terhadap apa yang sudah terjadi. Selanjutnya menjadi arsip visual. Nah ini salah satu yang banyak dijadikan kakak-kakak senior teman-teman untuk melaksanakan penciptaan. Misalnya mengambil objek-objek sejarah seperti rumah kelahiran Tan Malaka atau segala sesuatu yang sudah masa lalu atau yang akan hilang seperti misalnya suku Mentawai dan sebagainya. Nah itu tujuan penciptaan fotografi dokumenternya akan menjadi arsip visual karena ada kemungkinan suatu saat dia akan hilang. Terus yang terakhir, mendorong diskusi, kesadaran, dan perubahan sosial.
Yang keempat ini sebenarnya merangkum yang pertama, yang kedua, dan ketiga melalui hasil dokumenter yang sudah teman-teman ciptakan. Nanti dia akan memantik, mendorong diskusi, kesadaran, dan perubahan sosial. Contohnya mungkin lewat video Pesta Babi yang dibuat oleh seorang dokumenter video. Nah, itu memantik diskusi hampir seluruh di Indonesia tentang apa yang diangkat. Nah, begitu juga fotografi dokumenter bisa berperan sama dengan video. Selanjutnya ini kerangka pemikiran Michel Borg tentang dokumenter. Jadi Borg membaca fotografi dokumenter sebagai praktik yang terus berubah dari sejarah dan teori menuju praktik kontemporer yang dipengaruhi teknologi, distribusi, dan aktivisme. Jadi dokumenter ini sebenarnya bergerak dinamis mengikuti zaman, baik itu secara teknologi yang kita pakai untuk penciptaannya, terus bagaimana sebuah karya dokumenter didistribusikan, bisa lewat buku, sekarang bisa lewat blog atau website. Jadi menjadi kesadaran bagi masyarakat umum untuk membahas hal tersebut. Jadi yang pertama itu ada saksi, fotografer hadir dan menyaksikan. Kedua ada bukti, foto memberikan informasi visual. Ketiga memori, foto menyimpan ingatan. Keempat narasi, foto disusun sebagai cerita. Dan yang terakhir aktivisme, foto menggerakkan kesadaran. Selanjutnya, foto sebagai saksi. Foto menunjukkan bahwa seorang atau tempat atau peristiwa pernah ada. Selanjutnya, fotografer tidak hanya melihat, tetapi memilih momen yang dianggap bermakna. Dan yang ketiga, kesaksian visual perlu dilengkapi konteks agar tidak menyesatkan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Silakan. Kenalkan, nama saya Robi Amanda, di 0842. Yang jadi pertanyaannya, apakah isi dalam fotografi dokumenter itu harus tentang kesedihan atau sesuatu yang negatif saja? Oke. Isu di fotografi dokumenter memang sejauh ini memang cukup banyak yang mengangkat tentang isu kesedihan atau kesengsaraan, karena gunanya seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, gunanya untuk menggugah masyarakat umum untuk mengetahui apa yang dia coba sampaikan. Tapi tidak selalu seperti itu. Ada sudut-sudut pandang tentang keceriaan atau tentang adat yang dipilih misalnya oleh si fotografer dokumenter yang dianggap menarik untuk dijadikan sebuah karya dokumenter. Jadi tidak harus selalu kesedihan ataupun hal-hal yang memicu empati publik, tapi memang itu biasanya yang cukup menjual untuk dipamerkan, untuk dijadikan buku, karena menggugah empati publik itu cukup gampang di zaman sekarang. Selanjutnya isu-isu positif sebenarnya juga sudah cukup banyak diangkat, misalnya sejarah seperti yang dibuat oleh Muhammad Fadli di Banda Jurnal. Nah, itu kan dia mengangkat kejayaannya Banda di zaman penjajahan. Terus juga Sebastião Salgado dengan mengangkat kopi di seluruh dunia. Nah, itu juga isu positif yang cukup menarik bagi penikmat foto untuk menyaksikannya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, foto sebagai bukti. Dalam fotografi dokumenter, foto sering dianggap sebagai bukti visual, namun bukti tidak otomatis netral. Yang pertama yang tampak, gestur, tempat, benda, ekspresi, aktivitas, kondisi visual. Yang dipilih, framing, jarak, sudut, waktu pemotretan, dan titik fokus. Dan yang hilang, informasi di luar frame, suara, sejarah, dan hubungan kuasa. Ada pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab. Apa yang membuat foto itu terasa jujur? Oke, silakan. Pak, saya membacanya dari Ya. Jawabannya adalah sebuah foto terasa jujur ketika ia menangkap momen apa adanya tanpa rekayasa, memperlihatkan emosi asli dan menerima ketidaksempurnaan visual seperti pencahayaan alami atau ekspresi spontan daripada hasil pengaturan mental. Oke, terima kasih. Ya, seperti yang sudah dijawab teman-temannya tadi, ya sebenarnya kan apa yang disampaikan dokumenter ini harus bersifat jujur, tidak ada yang dirubah. Tapi ada beberapa hal kadang yang menjadi kesalahpahaman dari teman-teman. Mungkin saya ambil contoh, teman-teman memotret proses memasak di dapur. Nah, saat pencahayaan dan sebagainya kurang baik, teman-teman boleh kok menggeser
kompornya dan proses dia memasak ke tempat pencahayaan yang lebih baik. Itu boleh, selama kan garis merah yang teman-teman pegang itu ibu ini sedang memasak. Nah, itu yang tidak boleh kita rubah. Tapi untuk mengejar artistik dan keindahan dalam karya fotonya teman-teman, itu boleh saja digeser secara lebih artistik gitu loh. Foto sebagai memori, nah ini yang sering terjadi baik secara fotografi dokumenter ataupun fotografi lainnya. Biasanya teman-teman selfie atau foto bersama teman-teman kan itu juga untuk menyimpan sebuah memori. Foto menyimpan ingatan personal dan kolektif, menjadi arsip keluarga, komunitas, dan sejarah sosial, merekam perubahan tempat, cara hidup, dan relasi manusia, membantu generasi berikutnya membaca jejak masa lalu. Selanjutnya, foto sebagai narasi. Foto dokumenter menjadi kuat ketika gambar-gambar disusun sebagai alur cerita. Jadi ini urutan membuat sebuah karya dokumenter, tapi tidak baku, karena nanti saat teman-teman sudah mulai belajar deskriptif dan naratif, nah itu dia akan berubah, karena di saat pembuatan naratif, dia harus seperti ini, mengurut. Saat dia berbicara dengan deskriptif, teman-teman tidak harus mengurut foto dari foto pembuka. Jadi bisa saja endingnya yang menjadi foto pembuka. Misalnya foto pembuatan keris, bisa saja teman-teman meletakkan foto pembukanya justru keris yang sudah jadi gitu. Baru nanti proses bagaimana keris itu dibuat. Selanjutnya foto cerita atau foto story. Foto cerita bukan kumpulan foto acak. Setiap foto mempunyai fungsi membuka, menjelaskan, memperdalam, menghubungkan, dan menutup cerita. Kuncinya tema jelas, riset cukup, kedekatan dengan subjek, seleksi ketat, dan urutan visual yang terbaca. Oke, kita lanjut ke unsur dalam foto cerita. Agar foto cerita terbaca, fotografer perlu membangun struktur yang saling menguatkan. Nah, ini sudah masuk ke inti bagaimana sebuah dokumenter dibuat. Jadi ada tema, isu utama yang diangkat. Jadi isu ini yang harus teman-teman cari dulu. Terus selanjutnya subjek, tokoh, komunitas, tempat, atau peristiwa. Ini orang yang akan kita jadikan sebagai salah satu sumber riset. Sudut pandang, nah ini yang cukup menjadi problem kadang-kadang. Posisi fotografer terhadap isu. Jadi ada yang mengangkat sebuah isu sedih misalnya, tapi dia memposisikan dirinya sebagai korban juga gitu loh. Terus selanjutnya ada alur visual, urutan yang membentuk pemahaman. Caption ini biasanya informasi ringkas, hanya menyampaikan jam kejadian misalnya, atau informasi kecil tentang apa yang terjadi di foto yang teman-teman sampaikan. Jenis foto dalam foto story, pikirkan rangkaian foto seperti kalimat dalam paragraf. Setiap gambar memiliki tugas yang berbeda. 6 rangkaian foto yang harus kita buat. Secara umum, foto pembuka menciptakan rasa ingin tahu, foto situasi memberikan lokasi dan latar, ini bisa jadi landmark atau sebagainya yang menentukan lokasi atau memperjelas lokasi ini, proyek ini diambil di mana. Foto tokoh mengenalkan manusia utama, biasanya ini narasumber atau pelaku utama dalam karya dokumenter teman-teman. Terus foto aktivitas menunjukkan proses atau aksi, ini biasanya teman-teman mengenal dengan foto human interest, kegiatan yang terjadi di objek yang teman-teman ambil, yang menarik dan sesuai dengan cerita yang akan diambil. Foto detail menghadirkan tekstur dan simbol. Terus terakhir foto penutup, memberi kesan akhir. Nah ini mengakhiri cerita. Hindari foto yang fungsinya sama terlalu banyak. Pilihan yang paling kuat secara visual dan paling perlu secara cerita. Kita lanjut ke alur kerja. Nah ini yang akan teman-teman jadikan pedoman nantinya di pertemuan-pertemuan akhir saat melaksanakan tugas UAS membuat karya dokumenternya. Jadi yang pertama dimulai dari riset isu, tentukan sudut pandang, dekati subjek, pemotretan, seleksi dan editing, dan terakhir urutan dan caption. Lanjut ke materi selanjutnya tentang etika dokumenter. Ini yang sebenarnya harus teman-teman kuasai dulu sebelum terjun ke lapangan, sebelum memotret. Karena banyak kesalahan tentang etika ini yang membuat sebuah proyek fotografi hasilnya akan tidak maksimal. Meminta izin seperti yang sudah dijelaskan, jangan mengeksploitasi penderitaan atau kemiskinan.
Ini sebenarnya juga tergantung dengan objek yang kita buat. Bisa saja kita mengeksplorasi kemiskinan, tapi tidak dengan menonjolkan per subjek. Terus selanjutnya, hindari memanipulasi yang mengubah makna realitas. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, selama makna atau cerita utamanya tidak teman-teman ubah, menggeser atau memposisikan ke posisi yang lebih baik, secara artistik mungkin, secara pencahayaan atau sebagainya, itu boleh saja. Yang penting judulnya, si ibu ini lagi memasak. Nah, itu yang tidak teman-teman rubah, jadi dia mencuci. Nah, itu jadi merubah cerita. Terus selanjutnya gunakan caption yang akurat dan tidak menghakimi. Jadi ini caption cukup menyampaikan apa yang tertera di foto. Selanjutnya ini sedikit, mungkin tidak semua teman-teman akan temui. Jadi ini kesalahan umum pemula. Terlalu estetis, foto indah tetapi cerita tidak terbaca. Jadi hanya fokus ke keindahan foto saja tanpa mengikuti alur atau mind mapping yang sudah dibuat. Kurang riset, nah ini juga sudah dijelaskan tadi. Tidak fokus, terlalu banyak subjek dan sudut pandang. Jadi tidak memilih salah satu sudut pandang saja, mau di posisi mana. Jarak yang terlalu jauh, jarak ini bukan hal yang bisa, oh kalau terlalu jauh saya ambil pakai lensa zoom Pak, bukan itu. Jarak yang dimaksud sini dengan subjek kita. Jadi pendekatan tadi. Selanjutnya caption yang lemah, informasi penting yang tidak tersampaikan. Yang terakhir editing longgar, foto berulang. Nah ini juga sudah kita singgung tadi. Dari seluruh materi yang sudah disampaikan, apakah teman-teman mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk bahan diskusi kita minggu depan. Teman-teman akan saya beri tugas membuat salah satu proyek dokumenter. Pilih satu isu kecil di sekitar kampus atau rumah. Bisa apa saja, bisa saja keluarga atau tetangga atau apapun yang dekat saja dulu. Terus lakukan riset sederhana terhadap isu tersebut, wawancara mungkin dengan pemilik atau wawancara dengan objek yang langsung terhubung dengan isu yang teman-teman angkat. Terus yang terakhir, carikan judul proyek dokumenter yang baik untuk isu yang teman-teman temukan. Untuk menambah referensi teman-teman, ada 2 buku yang bisa dibaca-baca, kalau bisa menjadi bahan diskusi kita juga minggu depan. Ada bukunya yang sering saya pakai, itu Michel Bord, Documentary Photography Reconsidered, History, Teori, Praktis, dan Routledge. Dan juga yang terakhir buku lokal itu Tovan Wijaya, Photo Story and Book, Panduan Membuat Foto Cerita. Jadi 2 buku ini yang akan menjadi referensi utama kita dalam perkuliahan selama 16 pertemuan ke depan. Materi untuk pertemuan selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tugas yang sudah diberikan dengan format presentasi isu dan judul yang sudah dibuat dan akan dilanjutkan dengan materi sebagai berikut. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas di minggu depan setelah kita menyelesaikan presentasi tugas yang saya berikan tadi. Jadi teman-teman akan presentasi mungkin akan diwakilkan oleh 5 atau 6 orang saja. Baru nanti kita lanjut ke materinya tentang sejarah perkembangan fotografi dokumenter, paradigma fotografi dokumenter klasik dan kontemporer, baru yang terakhir konsep representasi, visual, witnessing, dan memori dalam fotografi dokumenter. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya anggap mengerti semua teman-teman. Jadi tugasnya jangan lupa, minggu depan akan kita presentasikan. Jadi format tugas dibuat dalam bentuk PowerPoint. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mata kuliah fotografi dokumenter dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah fotografi dokumenter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.